Halo semuanya, kembali lagi di Vlog Danif dan kali ini kita mau nyobain mobil barunya Omobi. Omobi. Udah tua tapi beli mobil-mobil yang apa sih, biar rasanya berjiwa muda ya. Nah, ini adalah Porsche Boxster yang generasi 981, jadi generasi sebelum yang sekarang yang 982. Nah, ini pertama kali meluncur itu tahun 2012 dan ini kebetulan juga tahunnya 2012. Jadi yang pertama banget nih, generasi-generasi awal. Soalnya yang 987 itu kan udah terlalu tua ya. Makanya yang 2011 sama 2012 itu harganya bedanya jauh. Dan Omobi itu beli secondnya sekitar 1,2 M, kurang lebih ya. Dan mobil ini kebetulan yang varian entry levelnya juga, cc-nya 2700 cc. Nah, dia tuh punya 3 buah mesin, 2700, 3400 sama 3800. Yang ini kebetulan tenaganya 265 horsepower. Yang Cayman yang atapnya ketutup itu tenaganya lebih gede 10 horsepower, 275. Mungkin karena dia punya atap lebih berat, ya jadi ditambahin tenaga 10 horsepower. 0 ke 100-nya berapa? Sekitar 5,6 detik. Porsche Boxster dan Cayman itu sebenarnya satu basis, cuma beda atapnya doang, sama ada beberapa yang sedikit berbeda ya. Nah, yang gue suka dari mobil ini, dia punya mesin itu mid engine. Jadi pas kita buka kap depannya, itu bolong. Dan ini cukup lega karena dia cukup dalam ke bawah. Jadi kalau misalkan kita bawa barang, itu selain bisa ditaruh di belakang, di depan pun juga bisa. Ya 11-12 sih sebenarnya, 50-50, karena yang belakangnya pun juga nggak besar. Nah, di sini kalau misalkan kita buka ya, nah jadi pas kita buka di sini tuh pertama ada akinya, terus di sini ada tire repairment kitnya. Jadi kalau misalkan bannya kempes, dia nggak ada ban serep, tapi dia dikasih alat buat ngebetulin ban yang bocor. Sama untuk remnya, dia punya booster ditaruh sini. Oke, sekarang kita tutup aja lagi. Kenapa gue sengaja buka ini? Karena ini adalah bagian yang paling gampang dibukanya. Untuk membuka mesin mobil ini itu sangat ribet, jadi kalian harus benar-benar ke bengkel. Makanya kalau servis Porsche itu mahal, itu karena beralasan sih, karena emang bukanya itu ribet banget. Dah, langsung rapi lagi. Kita tutup. Yang asik dari Porsche adalah, meskipun dia varian entry level, tapi banyak orang yang susah membedakan antara varian yang entry level sama yang 911. Iya, kalau kalian bukan petrolhead gitu ya, itu pasti ngeliatnya, wah ini Porsche, apa ya, 911 atau Cayman atau Boxster atau apa gitu loh. Nah, sebenarnya gampang banget membedakannya. Kalau 911 itu semenjak yang tahun 2000-an, itu lampunya dia pasti bulat. Buat teman-teman juga yang pengen gaya seperti Omobi, menurut gua nih ya, membeli Porsche bekas itu adalah salah satu yang paling terjangkau, tapi kelihatan tuh kayak wah banget gitu loh. Iya, untuk yang varian di bawah ini yang 987 sebelum ini launching ya, itu yang tahun 2011, 2010, kalau kita lihat di market itu harganya sudah mulai di bawah 1 M sekitar 700-an, ada yang jual 800-an, bahkan kalau ada yang lagi BU bisa 600-an, tapi semuanya tergantung sama kondisinya. Jadi kalau kalian cuma pengen buat show off gitu, misalkan kalian ikut MLM ya kan, terus pengen kelihatan sukses, daripada beli mobil yang 1M, 2M, misalkan kalian beli let's say BMW yang 1M gitu ya, atau Mercedes 1M, terus lewat tiba-tiba Porsche, meskipun yang tahun 2011 harga 700 jutaan, tetap kelihatan lebih wah gitu untuk beberapa orang yang tidak begitu mengerti mobil. Tapi buat yang mengerti mobil, dia tahu value dari mobil, performance, dan macam-macamnya. Nah, ngomong-ngomong soal performance juga, memang tenaganya tidak begitu besar. Tapi ada satu hal yang menarik dari mobil ini. Tapi kalau kalian car enthusiast yang demen nyetir juga, ini adalah salah satu mobil dengan handling terbaik di zamannya. Iya serius, di zamannya ini dapat penghargaan sebagai the best handling car untuk kelasnya ya. Dan juga mobil ini dipakai buat harian itu masih sangat nyaman. Pernya masih empuk, bahan bakarnya juga nggak terlalu boros. Dan juga dipakai harian pun juga entertainmentnya, AC-nya bagus. Perlengkapan tuh lengkap gitu, nggak ada yang dikorbankan. Jadi pas kita pakai buat jalan-jalan
ke mall gitu ya, atau jalan-jalan touring, ini mobil sangat nyaman sekali tanpa ada sesuatu yang mengganggu dan bikin gak enak perjalanan kita pas jauh-jauh. Kemudian kita masuk ke bagian kaki-kakinya, dia punya velg yang besar sekali, R20 besarnya, dan untuk yang bagian depannya lebar 235 dengan ketebalan 35. Nah, di sebelah kanan sini ada tangki BBM-nya. Jadi tangki BBM-nya itu ditaruh di sini ya, bukan di belakang, karena di belakangnya ada mesinnya. Dan nggak cukup lagi makanya taruh depan. Dan karena dia mesinnya ada di tengah gitu ya, mid engine, dia punya radiator itu letaknya di depan sini. Kemudian dari depan radiatornya itu dialirin airnya ke bagian belakang melalui sebuah pipa, di mana dia punya katup yang kadang-kadang tuh katupnya suka fail kalau misalkan udah lama nggak dinyalain. Makanya punya Porsche itu juga harus sering dipakai jalan-jalan manasin gitu ya. Nah, ini kebetulan kilometernya masih rendah sekali ya. 13.000 kilometer mobil tahun 2012. Jadi dari 8 tahun itu jalannya itu sedikit banget gitu. Nah, sama Om Mobi karena dia pengen sedikit ganjen pakai mobil ini biar kelihatan muda, keren gitu ya. Ditulis nih, Porsche segede gini, biar orang tahu pas di foto, pas lagi lewat, oh naik Porsche. Karena suka bingung kan, itu mobil apa sih? Gitu. Nah, ini ada tulisannya gede nih, jadi nggak mungkin salah. Kita lihat spion ya, ini modelnya lucu ya. Terus di bawah sini ada paddle lamp-nya dia. Tapi kalau untuk lampu sen, dia cuma ada di depan situ doang untuk sampingnya. Nggak ada di bagian spion tuh nggak ada, sama di samping bodi sini juga nggak ada. Nah, di sini ada sebuah fan. Jadi dia itu ngambil udara dari atas dan dibuang lewat bawah sini. Ada kipasnya. Nah, kadang-kadang pas kita lagi parkir, karena dia masih tetap panas mesinnya, dia suka nyala sendiri nih. Pas lagi parkir, udah kita tinggalin mobilnya, tiba-tiba kok bunyi, gitu. Kipasnya nyala ternyata buat ngebuang udara. Nah, terus di side belakangnya itu juga keren banget. Gue suka banget ya. Depannya, belakangnya, emang Porsche itu desainnya pasti ganteng sih. Nah, ini kalau kita buka dari sini, nah, kita akan dapat bagasi yang tidak besar. Ya, mungkin kalau koper kecil bisa masuk. Terus di sini ada dua buah tutup. Yang pertama ini buat radiator sebelah kiri. Yang sebelah kanan ini buat olinya. Nah, buat teman-teman yang nanya gimana cara buka mesin mobil ini, ribet bro, ribet banget. Gue udah searching di YouTube ya, itu kita mesti lepas dek belakangnya, sininya lagi, diangkat lagi, terus ada tutupnya lagi. Makanya servis Porsche itu mungkin bengkel-bengkel rada males ya, agak ribet. Oke, terus di sini ada tulisan Boxster. Dan gak ada tulisan Porsche di sini ya. Nah, ini bisa kita naikin spoilernya. Kalau misalkan kita pencet di sini ya, ntar kita coba. Nah, bisa kita angkat dan dia bisa keangkat otomatis kalau misalkan kita ngebut. Nah, terus kita bisa turunin pelan-pelan kayak gitu. Jadi kalau pengen show off, bisa kebuka sendiri, itu ada pencetannya di dalam. Kemudian mobil ini dia punya atap yang bisa dibuka dan ditutup secara cepat. Gini ya. Kalau nggak percaya kita pencet ya. Udah tertutup dengan sempurna secepat itu. Kalau mau buka juga cepet banget. Jadi mekanisme buka tutupnya itu sangat cepat sekali. Cuma nggak semua orang itu suka sama mobil seperti ini. Ada beberapa orang yang mikirnya itu, gue nggak mau mobil yang pakai soft top karena bahaya, bisa dicuri gitu ya, disobek gitu kan. Tapi gini loh, ini mensobek atap kanvas seperti ini itu nggak mudah loh, susah loh, ini keras kalau disobek ya. Dan ini juga nggak setipis itu, dalamnya tuh ada lapisan lagi. Apalagi di atas sini dia ada shellnya ya. Jadi tetap keras di bagian sini. Ini kacanya juga kaca beneran, bukan plastik. Jadi nggak semudah itu menyobek atap kanvas dari Porsche Boxster. Jadi kalau misalkan kalian insecure, kalau kalian punya Boxster, kalian juga bisa beli yang versi atap bukan kanvas. Atap hardtop itu namanya Cayman. Mirip-mirip sih ya. Ya gue nggak nyalahin juga sih kalau misalkan orang itu insecure, karena ya kita nggak tahu ya. Sekarang ini kan banyak orang yang nggak sengaja punya niat jahat gitu ya. Tapi daripada kita ngomongin ketidaksengajaan, mendingan kita masuk ke dalam interior, kita bahas seperti apa sih interior dari mobil ini. Yuk! Mobil ini memang tahun 2012, udah nggak muda lagi, udah 8 tahun. Tapi interiornya
itu masih seperti mobil kekinian. Gue nggak merasa pas masuk mobil ini itu rasanya kayak ini mobil jadul banget. Itu enggak. Ini masih terasa modern. Mulai dari desainnya, terus peletakan tombol-tombol yang kelihatan modern, dan yang paling gue suka dari Porsche itu adalah kuncinya yang kelihatan tuh keren banget itu. Bentuknya kayak mobil-mobilan, dan warna kuncinya ini juga disamakan dengan warna mobilnya, persis. Paling yang bikin mobil ini agak sedikit kuno itu dia belum push start stop engine button. Jadi kalau misalkan kita mau start engine, itu kita masih colokin di sini, kemudian kita putar. Nah, mobil ini juga mesin 2700 cc-nya dia punya suara yang lebih enak dibandingkan dengan yang 982. Karena yang 718 Cayman atau Boxster dia pakai mesin 2500 cc flat 4 Boxer. Jadi suaranya tidak seperti ini. Wih. Asik ya? Suaranya itu renyah, garing gitu. Nah, kita lihat aja langsung. Oke. Karena berisik, kita kan membahas interior dulu ya. Interior mobil ini itu ya, menurut gua itu bener-bener rasanya premium. Nggak cuma dari kelengkapan yang lengkap, terus juga desain yang bagus, dan pemilihan materialnya itu juga bagus banget. Kayak contoh ya, ini kas-kas mobil VW Group gitu ya. Dia kalau punya tombol, itu kalau dipencet itu ada bunyinya. Ada feedback kayak bunyi ceklik, ceklik, ceklik. Kayak mungkin kayak Citroen zaman dulu. Itu setiap tombol dipencet-pencet itu rasanya tuh enak. Premium dan mahal. Terus juga dia punya ornamen-ornamen metal itu yang keren gitu. Beda sama yang chrome gitu ya. Ini metal-metal di sini tuh bikin mobil ini jadi keren. Dan gak cuma itu doang, dia juga punya ruang penyimpanan untuk mobil seperti ini tuh banyak sekali. Contoh di sini, door trimnya kita punya 2 layer. Yang pertama di depan sini itu ada ruang penyimpanan kecil, dan kalau kita merasa kurang di sini bisa dibuka. Bisa jadi tempat penyimpanan, habis itu kita bisa tutup lagi. Di sini mungkin ada tempat buat naruh koin gitu ya. Dan cup holder itu adanya di sini nih. Ini lucu nih. Kita pencet sekali ya. Nah, biar kelihatan lebih necis lagi, biar kelihatan lebih bagus ya. Ini juga bisa kita tutup lagi. Nah, jadi kelihatannya tuh masih rapi banget. Suka banget gue sama desainnya tuh udah bener pinter. Tapi gara-gara dia punya mekanisme seperti ini, pas kita tutup seperti ini ya, dia tuh ada garis di bagian sini sama sini. Kelihatannya kayak kenapa nggak clean gitu ya, tapi emang karena ada fungsinya. Glove box di bagian sini itu tidak begitu besar, dan yang paling gue suka dari mobil ini adalah pajaknya itu nggak sebegitu mahal. Kalau mungkin kalian pikir berapa sih pajaknya gitu ya, 30 juta, 40 juta, enggak. Pajaknya cuma 18 juta. Kenapa dia pajaknya murah? Karena dia punya cc yang kecil, 2700 cc. Dan buat teman-teman mungkin merasa, aduh kurang banget nih tenaganya, cuma 2700 cc, 265 horsepower. Tenang, Porsche juga punya yang versi lebih tinggi, yaitu 3400 cc dan 3800. Nah, oke, sekarang kita lihat tombol-tombolnya ada apa aja. Mulai dari sebelah kanan. Pertama ini buat ngebuka bagasi depan, sama yang di belakang sini untuk ngebuka bagasi belakang. Di sini juga ada pengatur untuk kursi, kanan kiri dua-duanya elektrik, bahkan tilt steering dan teleskopiknya juga pakai elektrik. Kemudian di sini ada switch lampu. Ada off-nya sebelah kiri, auto di sini. Dan ini ada slot buat kunci. Nah, setirnya kelihatannya polos-polos aja, tapi sebenarnya di spoke yang kanan kiri ini ada tulisannya. Jadi kalau sebelah kiri ada, kalau kita pencet sport, nanti nyala sport. Kita pencet sport plus, nyala tulisan sport plus. Jadi tulisan sport plusnya itu bukan di speedometer, adanya di sini. Dan sebelah kanan ini untuk launch control. Nah, buat teman-teman yang nanya, di mana sih tombol pengatur audio yang ada di setir? Kok di mobil ini nggak ada ya? Tenang, di sini ada tuas di bagian bawah sini. Ini bukan cruise control, tapi buat ngatur audio di sini. Dan mobil ini nggak ada cruise controlnya, tapi kita dapat pedal shift di bagian belakang sini, sama di sebelah kanan ini ada tuas buat wiper, di sebelah kiri ada untuk lampu. Speedometernya sendiri, gue suka desainnya bagus. Nah, di tengah-tengah sini dia fokus ke, kenapa ada kucing kawin sih? Berisik amat. Terus kemudian di sini ada tachometernya. Dia ini RPM maksimalnya di 7500, habis itu redline. Sebelah kanan ada layar. Kalau misalkan kita nyalain seperti ini, tulisannya Boxster. Keren deh, ini layarnya berwarna ya. Sekarang kita ke center stack-nya. Kalau kita lihat desainnya ini memang
cukup banyak tombol-tombol ya, mulai dari tombol untuk multimedianya di sebelah sini. Kita nggak bahas satu persatu tombolnya karena terlalu banyak, tapi ada 2 buah lingkaran di sini. Yang pertama ini buat volume, dan yang sebelah kanan ini buat navigasinya. Jadi kalau misalkan kita pengen back, terus ganti menu, kiri kanan atas bawah itu lewat puter-puteran di sini. Jadi kalau untuk BMW kan sama Mercy biasanya di sini ya. Ini adanya di depan sini. Terus di bawahnya dia ada tombol AC, di mana dia sudah pakai individual, kanan kirinya itu beda, dual zone. Tapi pastiin kalau kalian nyalain mobil ini langsung pencet tombol sirkulasi ini biar ngambil udara dari dalam. Karena kalau misalkan kita nyalain, dia by default akan ngambil udara dari luar sirkulasinya. Transmisinya ini bentuknya keren banget ya, dan dipegang itu rasanya itu solid. Jadi dia punya transmisi dual clutch, di mana untuk varian manual dan varian matic itu lebih kenceng varian otomatiknya. Terus teman-teman bisa lihat di bawahnya lagi ada logo Porsche, ada logo Boxster, terus di bawahnya lagi ada tombol-tombol untuk membuka tutup atap. Sebelah kanannya untuk naik turunin spoiler belakang sama untuk auto start stop engine. Jadi kalau kita lagi di lampu merah, kita nginjek rem, dia akan otomatis mati gitu. Kayak Vario kurang lebih ya. Di sebelah kirinya ada mode berkendara Sport, Sport Plus sama untuk mematikan stability control. Dan mobil ini cukup aman karena beberapa mobil sport itu kalau kita pencet tombol Sport Plus, dia mematikan stability control. Tapi kalau ini enggak. Kalau kita mau pakai Sport Plus, dia nggak mematikan stability control, jadi lebih aman. Sekarang pertanyaannya, dari banyak tombol ini, di manakah tombol rem tangannya? Rem tangannya ada di sebelah kanan sini. Dan rem tangannya ini dia sudah elektrik. Nah sekarang kita langsung jalan aja yuk, gimana rasanya naik Porsche Boxster sini. Oke, sekarang kita mau jalan dulu. Sebelumnya kita putar dulu kunci kontaknya. Ya, dan kita tutup atapnya ya. Karena gue malu kalau kebuka gitu ya, dilihatin orang. Gue nggak sepede itu soalnya. Oke, udah ketutup. Otomatis dia akan tutup kaca juga. Langsung gelap banget ya, ini kebetulan kaca filmnya gelap-gelap. Jadi mobil itu bisa sangat terbuka, atau kalau misalkan ada penumpang di sebelahnya bisa sangat tertutup, biar nggak kelihatan dari luar. Oke, yuk kita jalan. Dia udah electronic parking brake, jadi kalau misalkan kita udah pakai seat belt, masukin ke D, gas aja itu langsung bisa jalan. Yang perlu diperhatikan bahwa mobil ini dia punya ground clearance itu, terutama bagian depannya, lipsnya itu dia sangat ceper. Nah, jadi kalau misalkan kita lewat posisi tidur itu pastiin harus pelan-pelan. Katanya Mobi, yang lips depannya itu pasti kena sih kalau pas lagi kena posisi tidur. Tapi cuma dari tadi gue bawa mobil ini berdua sama istri juga gitu kan. Gue sama sekali nggak mentok sih. Padahal di pasar minggu ini polisi tidurnya tuh rada-rada obesitas gitu, gede-gede banget. Tapi aman-aman aja tuh, nggak ada zrok gitu atau bunyi. Cuma emang gue lewatnya tuh pelan-pelan. Mau bagaimanapun nggak tega aja gitu kalau misalkan mobilnya kenapa-napa ya. Oke, yuk gas. Wow, larinya enak ya. Jadi meskipun ini Porsche yang entry level gitu kan, dari kelas mobilnya dan kelas mesinnya, tapi tenaganya sih masih enak ya. 0 ke cepet 5 detik. Dan yang gue suka dari mobil ini suspensinya itu juga masih terasanya empuk gitu. Nggak yang harsh, bikin capek, bikin pegel, dan bikin orang tuh mabok. Ini enggak. Bahkan gue ngajak bokap gue naik mobil ini tadi ya, bilang, ini kok suspensinya ya masih empuk ya, masih enak gitu. Nggak kayak mobil-mobil sport yang pernah gue bawain itu kan keras-keras banget. Ini masih enak buat dipakai harian. Dan handlingnya juga rasanya luar biasa. Setirnya tuh direct banget, bobotnya pas, dan posisi duduknya ini juga bagus. Tuh ya, semua orang ngeliatin dari tadi. Tuh. Dan kalau kita pindah ke Sport Plus, ini baru berasa beda gitu. Pas kita gas, tuh langsung, tapi kita lepas gas langsung nguk gitu ya. Respons transmisi sama respons mesinnya tuh langsung jauh berbeda gitu rasanya. Jadi mobil ini tuh kayak complete package gitu ya. Looks-nya dapet, gengsinya dapet, nyamannya dapet, kencengnya dapet. Ya meskipun nggak sekenceng itu, handlingnya juga juara banget. Makanya orang udah punya 911, nggak ada salahnya dia beli Cayman atau Boxster, bisa dipakai buat harian. Dan gue di Eropa itu sering banget lihat Porsche di jalanan ya dipakai buat harian, karena emang mobilnya enak banget dipakai buat harian. Dan konsumsi bahan bakarnya juga irit. Ini udah gue bawa dari tadi ya, sekitaran pasar minggu, dari rumah Om Mobi, jalan-jalan juga sama anak istri. Ini bensinnya kayak nggak ngurang sama sekali loh. Luar biasa. Apalagi yang 2500 cc turbo ya, itu pasti lebih irit lagi tuh.
Terus gimana soal sistem entertainmentnya? Entertainmentnya sebenarnya suaranya bagus. Dia pakai Bose ya. Suara itu benar-benar stagingnya dapat di depan. Bass treble-nya itu pas banget. Tapi entah kenapa Bluetooth-nya ini gue konekin pakai HP iPhone sama HP Android yang Huawei. Itu gagal connect terus gitu. Connection fail, selalu pairingnya selalu fail. Nggak tahu kenapa. Tapi ya Porsche zaman sekarang itu ya, itu bener-bener enak-enak banget gitu. Kalau Porsche yang lama, yang jadul-jadul tahun 80-90an, itu bawanya tuh agak susah loh. Jadi kalau kita salah bawanya, pas belok itu kita mesti sambil digas dikit. Jangan sampai kosong gitu. Kalau kita lagi nikung kenceng ya. Itu buntutnya, itu bisa muter. Karena dia punya mesin yang ada di belakang gitu. Dia punya mesin mid engine kan. Jadi agak-agak mengerikan. Ini mobil enak banget sih buat harian ya. Nggak ada feeling worry-nya gitu, kecuali mungkin ground clearance-nya aja yang terlalu pendek. Enak banget mobilnya, mantap. Nggak salah sih Om Mobi pilih Porsche Boxster ya. Jadi setelah kita nyobain Porsche Boxster, ya kesimpulan gue sih Om Mobi sih nggak salah pilih mobil ini ya. Ganteng, kenceng, nyaman, terus juga kilometernya rendah banget, cuma 13.000 doang. Dengan harga 1,2 miliar, menurut gue meskipun tahunnya agak tua 2012, ini sih masih kelihatan seger banget gitu loh. Desainnya masih kelihatan seger, interiornya masih kelihatan modern. Nggak apa ya, gue ngeliatnya kayak ini mobil kok nggak ada penuaannya sama sekali ya, masih kelihatan bagus banget gitu. Kayak misalnya kita lihat mobil tahun 2012 BMW 3 Series deh, setelah G20 meluncur itu kan langsung rasanya yang F30 langsung rasanya kayak ini ya, kayak udah mulai kuno gitu ya. Tapi mobil ini enggak. Kalau 982 di Jejaring gitu ya, ini juga masih terasa modern. Itu aja mungkin video kita kali ini. Buat teman-teman yang suka dengan video, jangan lupa untuk like, subscribe, dan buat teman-teman yang mungkin melihara Boxster atau Cayman, gimana merawat dan experience-nya bisa komen di bawah. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye!